Shalom, selamat pagi keluarga GKI Damai. Bapak Ibu Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan Samas, Sapaan Damai Sejahtera. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas hidup kami yang Tuhan terus berkati, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun pandemi masih terjadi, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Terlebih-lebih dalam perenungan sama sekali ini. Biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi berkat bagi kami, meneguhkan hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur, menyambut firman Tuhan. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, renungan kita berjudul Ketika Berat Diubah Menjadi Berkat. Bapak Ibu, bacaan kita dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ekonomi karena pandemi COVID-19 ini membuat banyak keluarga merasa beban hidupnya semakin berat. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, sehingga gaji yang diberikan hanya gaji pokok saja. Usaha dagang pun terimbas, sehingga omset menurun drastis. Sementara pengeluaran juga bertambah dengan anak-anak yang walaupun bersekolah dari rumah, mereka justru memerlukan biaya internet yang lebih banyak dari sebelumnya. Belum lagi studi anak-anak terasa lebih berat dan membosankan karena di rumah saja. Bukan demikian anak-anak? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi tekanan hidup yang lebih berat, bisa saja keluarga tergoda mengupayakan jalan keluarnya dengan cara-cara yang tidak berkenan bagi Tuhan. Rasa putus asa karena dirasa seolah-olah tak ada jalan keluar. Pandemi tak tahu kapan berakhirnya. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengingatkan setiap keluarga yang berbeban berat untuk datang kepada Kristus sehingga mendapatkan kelegaan. Memang persoalan tidak langsung sirna, tetapi ketika kita datang padanya, kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang memberikan kelegaan bagi kita dalam menghadapi setiap beban berat itu. Kita pun belajar dari pribadi Kristus yang dengan kelembutan dan kerendahan hati telah memikul semua kuk dosa yang dibebankan padanya. Dengan ketenangan jiwa yang kita dapatkan dalam Kristus, maka kuk yang Tuhan pasangkan itu akan terasa enak dan ringan. Karena yang berat itu jika kita jalani bersama Kristus, maka akan terasa ringan dan malah diubahkan jadi berkat. Kok bisa? Bapak Ibu, coba Bapak Ibu dan saudara-saudara eja kata berat. B-E-R-A-T. Jika di antara huruf R dan A kita sisipkan huruf K dari kata berat itu, maka kata berat akan berubah menjadi berkat. K adalah simbol Kristus yang hadir di tengah-tengah rasa berat yang Bapak, Ibu, saudara-saudara pikul. Kristus mengubah berat menjadi berkat. Nah, jika Kristus kita undang, maka tidak ada lagi rasa berat, tetapi kelegaan yang melingkupi keluarga kita. Kelegaan
yang menjadi berkat bagi keluarga kita. Nah, ketika beban yang berat sudah diubahkan Tuhan menjadi berkat, maka hal itu tidak boleh berhenti pada diri kita atau keluarga kita sendiri. Harus kita bagikan kepada orang lain, kepada keluarga lain yang sedang memikul kuk yang berat seperti yang pernah kita alami. Karena mereka memikulnya sendiri dan menggunakan kuk yang bukan yang diberikan Tuhan. Tapi mari kita ajak mereka untuk bertemu dengan Tuhan dan memikul kuk yang dipasangkan Kristus, yaitu kuk yang ringan itu. Maka mereka juga akan mengalami sesuatu yang berat itu diubahkan menjadi berkat. Sehingga mereka pun akan merasakan berkat Tuhan itu di dalam kasih penyertaan Tuhan. Karena Kristus hadir juga di tengah-tengah keluarga mereka. Kita yang dulu memikul kuk yang berat, kini juga menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain yang merasakan beban berat. Kiranya keluarga-keluarga kita terus menghadirkan berkat-berkat itu bagi keluarga-keluarga lain. Karena kita sudah bertemu dan mengalami Kristus, maka keluarga-keluarga lain juga harus mengalaminya sehingga mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kiranya firman Tuhan ini bisa kami lakukan dalam hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.